Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ba'du. Sahabat santri, apa sih kunci sukses bisa faham ilmu tajwid atau bisa hafal, bisa mengerti, bisa mempraktekkan tajwid? Nah, itu yang akan kita bahas. Namun sebelumnya, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Kalau memang video-video saya bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya dapat pahala juga men-share kebaikan kepada orang lain. Dan mari kita isi media sosial, media-media yang sekarang digandrungi kaum kaula muda, kaum gadget, semua dengan isian yang bagus, yang bermanfaat. Nah, langsung saja ke topik yang akan kita bahas, yaitu bagaimana kiat sukses belajar tajwid, mudah memahaminya, dan juga nanti pada intinya bisa mempraktekkan dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, kunci pertama ketika belajar ilmu tajwid, pertama, satu, jangan buru-buru pengen bisa. Ya, jangan buru-buru pengen bisa, karena sudah jelas kalau ketika belajar memang memerlukan waktu yang panjang. Jangan singkat. Ada istilah membuat video ingin viral 1 jam belajar tajwid bisa. Bisa, mungkin hanya bisa tahu nama-namanya, tapi belum tentu tahu maksud dari apa nama tersebut ataupun hukum bacaan tersebut. Nah, itu yang pertama, jangan terlalu buru-buru. Yang kedua, step by step, tahap demi tahap dipelajari. Ya, tahap demi tahap dipelajari, dari bab ke bab, dari satu hukum ke hukum lainnya, dipelajari secara lengkap berdasarkan buku atau literatur yang memang sudah biasa dipakai. Bisa jadi melalui kitab-kitab pesantren yang sudah berbahasa Arab, bisa berbahasa daerah, atau juga menggunakan kitab-kitab atau buku yang sudah ditulis khusus untuk secara nasional atau mungkin keluaran dari Kementerian Agama juga bisa. Nah, yang ketiga, mulai pemahamannya itu dimulai satu ketika memahaminya, yaitu pahami dulu babnya. Ya, karena di bacaan tajwid atau di hukum tajwid itu pasti terkait dengan hukum atau bab-bab tertentu. Misal, pertama, bab nun mati dan tanwin. Ya, pahami dulu nun mati itu seperti apa, maksudnya nun mati itu apa, bentuknya seperti apa. Kemudian tanwin itu maksudnya apa, pengertiannya apa, bentuknya seperti apa. Nah, itu dipahami dulu. Jadi tahu dulu nanti yang akan dihukumi kan terkait dengan non mati dan terkait dengan non tanwin. Bab mem mati, ya pahami dulu mem mati itu bentuknya seperti apa, hurufnya seperti apa. Al ta'rif itu apa. Nah, mat itu apa, itu dipahami dulu. Nah, nanti terkait dengan hukumnya tentu akan terkait dengan babnya tadi. Misal non mati tanwin atau mem mati, yaitu cari dulu dalam bacaan itu ada non mati atau enggak, ada tanwin atau enggak. Nah, nanti bertemu dengan huruf apa. Nah, di huruf apanya itu nanti yang akan menentukan nama hukumnya. Nah, itu ya. Yang kedua berarti tahu nama hukumnya. Itu, tapi yang pertama tadi yang paling inti, tahu babnya. Nanti di bab itu misal non mati, ya cari non matinya dulu. Tanwin, cari tanwinnya dulu. Mem mati, cari mem matinya dulu. Al tarif, cari alnya dulu, al tarifnya dulu. Nah, bertemu dengan huruf apa? Nah, itu yang ketiga baruan. Hafalkan huruf dari bacaan masing-masing. Nah, misal huruf ain dalam hukum bacaan nun mati tanwin miliknya idhar. Dalam hukumnya mim sukun miliknya idhar syafawi. Dalam hukumnya al-ta'rif miliknya idhar qamariyah. Mungkin seperti itu. Jadi pahami itu. Jadi babnya apa, depannya itu babnya, kemudian hurufnya apa, jadi nanti bisa tahu nama hukumnya. Dan yang lebih penting, yang terakhir itu terkait dengan pemahamannya, yaitu contohnya. Ya, harus dengan contohnya. Kalau tanpa contoh mustahil bisa. Contohnya seperti apa, cara bacanya bagaimana. Nah, itu harus dipahami. Jadi tadi pertama jangan buru-buru,
Kemudian yang kedua itu termasuk tadi yang saya sampaikan, yang penting yaitu babnya ya, jangan buru-buru. Kemudian babnya memang kita perlu waktu yang lama ketika belajar tajwid itu. Jadi babnya dipahami dulu, babnya itu apa terkait dengan bab itu. Nah, nanti kalau sudah bisa satu persatu step by stepnya, itu tahap-tahapnya, silahkan nanti sambil dipraktekkan. Jadi praktekkan. Nah, ketika mengajar itu pancing anak didiknya, pancing para santrinya untuk sedikit berpikir. Nah, itu hukumnya apa? Nah, seperti itu nanti dia akan mulai berpikir. Jadi awalnya hanya contoh, mungkin penggalan-penggalan. Kalau sudah dipraktekkan sambil membaca Al-Quran kan dia sudah kompleks dalam bentuk ayat. Dari situ ada hukum apa saja. Nah, sambil berjalan pembelajarannya, sambil juga ajarkan baca Al-Quran. Misal di bab nun mati tanwin, nanti ketika ketemu nun mati dan tanwin, ajak itu tebak-tebakan hukumnya itu apa, seperti itu. Nanti semakin kompleks sampai dengan bab mat dan bab wakaf dan lain sebagainya. Nanti mereka juga akan tahu step saya ini sabar, step by step, kemudian pahami babnya tadi, kemudian bertemu dengan apa. Nah, itu kiat belajar tajwid atau trik sukses belajar tajwid dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.